Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Tidak efektif, tetapi juga mengandung beberapa racun, yang menyebabkan banyak kematian. Jika keluarga Chen kalian tertipu dan menjual cairan kultivasi Ki kelas atas palsu, yang menyebabkan jatuhnya korban, akibatnya akan tak tertahankan. Setelah mendengar ini, jantung Chen Xilin berdebar kencang. Dia tak dapat menahan diri untuk sedikit goyah. Zhu Jianshen melanjutkan, Nona Chen, ambil sebotol cairan kultivasi Ki kelas atas yang dibuat oleh master jiwa palsu ini dan bandingkan dengan milikku. Anda akan tahu apakah itu asli atau palsu. Ini. Chen Xilin menggigit bibir merahnya sedikit. Melakukan hal ini berarti mencurigai Jiang Fan. Ketika Liu Qimin mendengar ini, wajahnya berubah drastis, merasa situasinya serius, dan berkata, Xiling, apa yang kamu ragukan? Ayahmu sedang sakit parah di tempat tidur. Kau tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Karena itu, Chen Xilin ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya, mengeluarkan sebotol cairan kultivasi Ki kelas atas yang baru saja ditukar, dan berjalan mendekat, berkata, bagaimana kita membandingkannya? Mencium aroma memabukkan dari Chen Xilin, Zhu Jianshen tidak bisa menahan perasaan gelisah. Jika dia membuka kedok Soul Master palsu, itu akan setara dengan menyelamatkan seluruh keluarga Chen. Saat itu, bahkan jika Chen Xilin harus berkomitmen padanya, keluarga Chen tidak akan keberatan, bukan? Menekan api jahat yang tak terkendali di dalam hatinya, Zhu Jianshen mengeluarkan 2 biji berwarna abu-abu kecoklatan. Ini adalah benih bunga pencari roh. Benih ini sangat sensitif terhadap energi spiritual dan biasanya digunakan untuk membedakan secara tepat tingkat cairan kultivasi Ki. Hanya dengan menyiramnya dengan sebotol cairan kultivasi Ki akan membuat mereka mengeluarkan tunas dengan ketinggian berbeda berdasarkan energi spiritual yang diserap. Jadi, menentukan kualitas cairan kultivasi Ki. Berhenti sejenak, Zhu Jianshen melirik cairan kultivasi Ki di telapak tangan Chen Xilin dan berkata, tentu saja, jika itu cairan kultivasi Ki palsu, benihnya tidak akan bergerak sama sekali. Jika Nona Chen tidak punya pertanyaan lain, mari kita mulai. Zhu Jianshen pertama kali membuka cairan kultivasi Ki kelas atasnya, merasa sangat enggan. Dia bahkan tidak mau meminumnya sendiri. Tetapi jika dia bisa menyelamatkan keluarga Chen dan memenangkan hati Chen Xilin, seorang wanita cantik, botol ini akan berharga. Sambil menggertakkan giginya, dia menuangkan sebotol penuh cairan kultivasi Ki ke sebuah benih. Setelah 3 napas, sebuah kejadian ajaib terjadi. Benih itu membengkak, retak, bertunas, dan tumbuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 10 napas, ia tumbuh menjadi tunas hijau subur setinggi 3 inci. Zhu Jianshen berkata, 1 inci berarti cairan kultivasi Ki kelas rendah, 2 inci adalah cairan kultivasi Ki kelas menengah, dan 3 inci adalah cairan kultivasi Ki kelas atas yang asli. Nona Chen, giliran Anda. Chen Xilin sedikit gugup. Jika itu palsu, apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia menegakkan keadilan untuk Su Yuran dan menjatuhkan Jiang Fan? Liu Qimin mendesak dengan khawatir, Xiling. Apa yang membuatmu ragu-ragu? Tak berdaya. Chen Xilin harus menggigit bibir merahnya dan dengan ragu menuangkan cairan kultivasi Ki ke benih itu. Lalu, matanya yang sebening kristal menatap benih itu tanpa berkedip. Dalam hatinya, dia berdoa dalam hati agar itu menjadi kenyataan. Jika tidak, keluarga Chen akan hancur. Bukan saja mereka tidak akan mampu melampaui keluarga Qin, tetapi mereka juga harus membayar harga mahal untuk cairan kultivasi Ki kelas atas palsu yang dijual sebelumnya. Zhu Jianshen, di sisi lain, tampak santai, dengan senyum kemenangan di bibirnya. Bahkan dengan logika sederhana, jelas bahwa botol ini pasti palsu. Lagi pula, hanya ada 1 master jiwa kelas 2 di wilayah Sekte Awan Hijau. 3 napas berlalu, benih itu memang tetap tidak bergerak. Jantung Chen Xilin berdebar kencang dan sedikit sakit. Wajah cantiknya jelas menunjukkan tanda-tanda panik. Apa yang paling ditakutkannya telah terjadi. Ternyata palsu. Zhu Jianshen tersenyum tipis, memperlihatkan sikap seorang dermawan, katanya, Nona Chen, untungnya, saya muncul tepat waktu. Keluarga Chen belum terlalu terpengaruh, dan masih ada ruang untuk bermanuver. Tubuh Liu Qimin bergoyang, hampir tidak dapat berdiri, wajahnya memucat. Dia buru-buru berkata kepada Zhu Jianshen, terima kasih kepada Tuan Muda Zhu, kalau tidak, keluarga Chen kita akan hancur.
Anda telah memberikan bantuan besar kepada keluarga Chen. Terimalah penghormatan saya. Dia hendak berlutut. Zhu Jianshen dengan sopan membantunya berdiri dan berkata, Bibi, Anda terlalu baik. Saya berhubungan baik dengan Silin dan tidak tega melihatnya terjerumus dalam kejahatan keluarga, jadi saya membantunya. Semua orang bisa mengerti maksudnya. Liu Qimin juga senang. Jika putrinya mendapat dukungan dari seorang murid Sekte Awan Hijau dan berujung pada pernikahan, itu akan menjadi hasil terbaik. Dia buru-buru berkata, Silin, bukankah seharusnya kamu berterima kasih kepada Tuan Muda Zhu? Chen Silin masih terkejut dengan perubahan drastis peristiwa itu, dan berkata dengan bingung, terima kasih, Tuan Muda Zhu. Liu Qimin sengaja mencoba menjodohkan mereka dan memarahi, apakah ini cara berterima kasih kepada seseorang? Dia memegang tangan Chen Silin dan meletakkannya di telapak tangan Zhu Jianshen sambil tersenyum, ajak Tuan Muda Zhu dan berjalan-jalanlah di taman kami. Baru kemudian, Chen Silin tiba-tiba tersadar dan segera menarik tangannya, sambil berkata, Ibu. Apa yang sedang Ibu lakukan? Liu Qimin hanya berkata terus terang, Silin, Tuan Muda Zhu mengorbankan sebotol cairan kultivasi Qi kelas atas yang asli untukmu, bukankah kasih sayangnya jelas? Dia meraih tangan Chen Silin lagi dan berkata, lagi pula, Tuan Muda Zhu telah menyelamatkan seluruh keluarga Chen kita, menyelamatkan puluhan nyawa. Bukankah sudah seharusnya kau mengungkapkan rasa terima kasihmu kepadanya dengan baik? Chen Silin terus berjuang. Namun, itu sangat lemah. Karena Zhu Jianshen memang memiliki kebaikan hati yang besar. Tepat saat dia hendak diserahkan kepada Zhu Jianshen, dia tiba-tiba melihat sesuatu dari sudut matanya dan dengan cepat menepis tangan Liu Qimin, sambil berseru. Ia bergerak. Benihnya bergerak. Bab 26, Kematian Pil Pemulihan Kecantikan. Apa? Liu Qimin dan Zhang Yuxiu menoleh bersamaan, keduanya terkejut, ini benar-benar mengharukan. Zhu Jianshen juga melihat dengan takjub. Benih yang tadinya tidak bergerak mulai bergoyang karena membengkak. Ini, dia terkejut sekaligus marah. Tepat ketika keindahan itu hendak berada dalam genggamannya, benih itu bereaksi. Suasana hatinya saat ini bagaikan tiba-tiba terganggu pada puncak gairah. Merasa sangat tidak senang, dia mendengus. Meskipun bergerak, itu tidak berarti apa-apa. Itu hanya menunjukkan bahwa cairan kultivasi Qi palsu mengandung sedikit energi spiritual. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, benih itu membengkak hingga ekstrim, retak dan bertunas. Tunas hijau subur tumbuh dengan cepat. 1 inci, 2 inci, 3 inci. Wajah Chen Silin tiba-tiba berseri-seri karena kegembiraan dan berseru dengan gembira, Ibu. 3 inci, 3 inci. Itu benar-benar cairan kultivasi Qi kelas atas. Dia tidak menipu kita. Zhu Jianshen tidak dapat mempercayainya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada Master Jiwa kelas 2 kedua di Sekte Awan Hijau? Mungkinkah dia mendapatkan cairan kultivasi Qi kelas atas dari pasar gelap di Sekte Awan Hijau? Dia memikirkannya dan hanya sampai pada satu penjelasan. Tapi pada saat ini, Chen Silin tiba-tiba menutup mulutnya dan berseru, tunggu. Ini masih tumbuh. Semua orang menatap dengan saksama, dan memang, tunas itu terus tumbuh perlahan hingga mencapai 3,5 inci sebelum perlahan berhenti. Chen Silin mengepalkan tangannya dengan penuh semangat dan berkata, 3,5 inci. Apakah ini berarti bahwa cairan kultivasi Qi kelas atas milik senior keluarga kita memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada milik Master Jiwa dari Sekte Awan Hijau? Mendengar ini, Zhang Yuxiu juga terkejut dan berkata, Sen, bukankah kamu mengatakan bahwa Master Jiwa dari keluarga Chen ini palsu? Mengapa cairan kultivasi Qi kelas atas yang dimurnikannya tidak hanya asli, tetapi juga lebih kuat daripada yang dari Sekte Awan Hijau? Pertanyaan ini membuat Zhu Jianshen bingung. Dia melihat ke dalam ruang rahasia tempat Soul Master kelas 2 yang tak dikenal itu berada, tidak lagi berani menunjukkan rasa tidak hormat. Yang dirasakannya hanyalah kekaguman. Akan tetapi, keyakinan yang ia miliki saat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kini tampak seperti tamparan di wajahnya sendiri. Tanpa rela, dia bergumam pelan, bahkan jika dia adalah Master Jiwa kelas 2, itu tidak berarti dia lebih baik daripada mereka dari Sekte Awan Hijau kita. Para Master Jiwa dari Sekte Awan Hijau kami adalah para veteran yang telah melalui banyak pertempuran. Mungkin senior ini baru saja berhasil memurnikan sejumlah kecil cairan kultivasi Qi kelas atas. Pada saat ini, bahkan Chen Silin, yang sangat menghormati dan mengagumi Jiang Fan, tidak melihat masalah apapun. Para senior Soul Master dari Sekte Awan Hijau merupakan tokoh-tokoh terkenal. Mereka telah memurnikan pil roh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka.
Sebaliknya, Jiang Fan masih muda. Hanya sebotol cairan kultivasi Qi saja belum cukup untuk membuktikan bahwa ia melampaui para senior Sekte Awan Hijau. Tapi pada saat ini, suara tumpul tiba-tiba bergema dari ruang rahasia yang tertutup. Gumpalan asap merah tipis mengepul keluar, menyebar ke udara, seketika memenuhi pelataran dengan wangi tanaman obat yang memikat. Hanya dengan menarik napas, wajah Zhang Yuxiu dan Liu Qimin, dua wanita paruh baya, menunjukkan ekspresi terpesona. Apa ini? Agak mirip pil kecantikan, tapi aromanya jauh lebih unggul. Sebagai wanita bangsawan Lonely Boat City, mereka selalu menggunakan pil kecantikan yang mahal. Maka mereka pun segera mengenali jenis wewangian obat tersebut. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan wewangian ini, produk kecantikan mewah yang biasa mereka gunakan tampak sangat rendah kualitasnya. Zhu Jianshen tampak bingung, para senior master jiwa dari Sekte Awan Hijau pernah berkata bahwa semakin tinggi mutu pil, semakin kuat aromanya saat dimurnikan. Nona Chen, pil macam apa yang sedang disempurnakan senior ini? Chen Xilin juga tercengang. Sambil menatap ruang rahasia itu tanpa berkedip, dia berkata dengan nada tidak percaya, dia bilang dia sedang memurnikan pil pemulih kecantikan. Zhu Jianshen belum pernah mendengar tentang pil ini sebelumnya. Zhang Yuxiu terkejut dan berseru, pil legendaris yang dapat menghitamkan rambut putih dan meremajakan kulit, pil pemulih kecantikan. Liu Qimin gemetar karena kegembiraan, Siling, kamu tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu dengan enteng. Ini adalah pil roh kelas 3. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat memurnikannya. Pil legendaris semacam ini punya daya tarik yang dahsyat bagi wanita, khususnya mereka yang sudah berusia lanjut. Tak seorang pun dapat menolak. Chen Xilin berkata, senior itu mengambil Forget River Bean, berkata dia ingin memurnikan pil pemulih kecantikan, dan berjanji memberiku satu sebagai pembayaran bahan-bahannya. Hanya saja tidak yakin apakah yang disempurnakan sekarang adalah pil pemulih kecantikan. Setelah mendengar ini, Liu Qimin dengan gembira memegang bahu Chen Xilin, apakah dia benar-benar berkata akan memberimu satu? Hebat, hebat, hebat. Putriku yang baik, kamu telah memberiku kejutan yang luar biasa. Menyerahkan bisnis keluarga kepadamu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Mata Chen Xilin berkedut sedikit. Ketika ayahnya sakit parah, dan anggota keluarga menyarankan Chen Xilin mengambil alih bisnis keluarga, ibunya adalah orang pertama yang menentang. Dia berpendapat bahwa Chen Xilin masih terlalu muda dan bahwa bisnis keluarga sebaiknya dikelola sendiri, sebagai wanita utama. Tetapi karena dia tidak pernah benar-benar ambil bagian dalam mengelola bisnis tersebut, anggota keluarga khawatir dia tidak akan mampu menanganinya dan bersikeras membiarkan Chen Xilin mengambil alih. Hal ini menyebabkan keretakan antara ibu dan anak perempuannya. Sekarang, dengan pil pemulih kecantikan, sikap ibunya berubah 180 derajat seketika. Di sisi lain, Zhang Yuxiu menjadi cemas. Membayangkan orang lain memiliki barang ajaib seperti pil pemulih kecantikan sementara dia sendiri tidak memilikinya lebih tidak tertahankan daripada kematian. Siling, sayangku, kamu juga harus membantu Bibi mendapatkannya. Berapapun harganya, aku bersedia membayarnya. Chen Xilin segera menggelengkan kepalanya, seorang senior Soul Master bukanlah seseorang yang akan menuruti permintaanku dengan mudah. Saya hanya bisa bertanya apakah senior bersedia menjualnya kepada Anda. Mendengar ini, Zhang Yuxiu sangat gembira dan buru-buru melepaskan gelang giok berharga di pergelangan tangannya, dan meletakkannya di tangan Chen Xilin. Sayang, Bibi mengandalkanmu. Selama kamu memohon atas namaku, terlepas dari hasilnya, gelang giok ini milikmu. Chen Xilin terkejut. Gelang ini bernilai 10.000 tael perak. Dia buru-buru melambaikan tangannya, tidak, aku tidak bisa menerimanya. Itu terlalu berharga. Ketak. Pada saat ini, pintu batu ruang rahasia terbuka. Di tengah asap merah samar, Jiang Fan menatap 3 pil pemulih kecantikan berwarna merah tua di telapak tangannya. Yang terbaik di antara semuanya adalah pil pemulihan kecantikan kelas atas. 2 lainnya adalah pil pemulihan kecantikan kelas rendah. Ia berencana menggunakan pil pemulih kecantikan kelas atas sebagai bagian dari hadiah pertunangan. Adapun 2 pil yang tersisa, yang satu dijanjikan kepada Chen Xilin, dan yang satu lagi bisa dijual. Dia hanya tidak tahu berapa nilainya. Memikirkan hal ini, dia menyimpan 1 pil pemulih kecantikan kelas atas dan 1 pil pemulih kecantikan kelas rendah, lalu meletakkan pil pemulih kecantikan terakhir ke dalam botol giok dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Baru saat itulah dia menyadari bahwa selain Chen Xilin, ada 3 orang lain di halaman.
Salah satunya adalah Zhu Jianshen, murid Sekte Awan Hijau yang baru saja bersaing dengannya untuk mendapatkan hadiah pertunangan sehari sebelumnya. Senior, bagaimana penyulingannya? Chen Xilin bertanya dengan hati-hati. Jiang Fan tersenyum dan melemparkan botol giok di tangannya kepadanya, ini milikmu. Chen Xilin meminumnya dan langsung merasakan khasiat pil yang luar biasa itu bahkan melalui botol giok. Pil pemulih kecantikan. Liu Qimin mengambilnya dengan gembira dan memeriksanya dengan saksama. Benar sekali. Persis seperti ilustrasi pil pemulihan kecantikan yang pernah digambar kakekmu. Aku sudah melihatnya berkali-kali. Putriku, bolehkah aku memilikinya? Chen Xilin terdiam. Dia tidak ragu bahwa jika dia berani mengatakan tidak, Liu Qimin akan menyangkalnya saat itu juga. Lebih baik kau tanya pada senior. Chen Xilin tidak berani mengambil keputusan. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, karena itu diberikan kepadamu, kamu dapat memutuskan sendiri. Kemudian, dia mulai pergi. Zhang Yuxiu segera membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, Senior, bolehkah saya bertanya apakah Anda punya pil pemulih kecantikan tambahan? Chen Xilin pun langsung angkat bicara, Senior, ini Nyonya Zhu, putranya adalah murid Sekte Awan Hijau. Bisakah kamu menjualnya pil pemulih kecantikan? Oh, ibunya Zhu Jianshen. Jiang Fan tersenyum penuh arti dan kemudian pergi. Zhu Jianshen, dengan tatapan penuh kekaguman di matanya, bergegas menghalangi jalan Jiang Fan dan berlutut sambil mengeluarkan bunyi gedebuk. Murid Sekte Awan Hijau Zhu Jianshen, memberi hormat kepada senior. Bab 27, para wanita sudah gila. Ini adalah seorang master jiwa yang mampu memurnikan pil roh tingkat 3. Ini berarti pangkatnya adalah kelas 3. Seorang Soul Master tingkat 3 yang langka. Di hadapannya, para Soul Master tingkat 2 dari Sekte Awan Hijau menundukkan kepala dan memperkenalkan diri sebagai murid. Ini adalah kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia akan pantas hidup di tingkatan terbawah dunia persilatan selamanya. Jiang Fan menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, ada apa? Jantung Zhu Jianshen berdebar kencang, dan dia tergagap, Senior, aku mengagumi jalur Soul Master. Aku bersedia menawarkan semua kekayaan keluarga Zhu jika kau mau menjadikan aku muridmu. Meski itu tiba-tiba, Zhu Jianshen mengerti bahwa bertemu dengan Soul Master kelas 3 seperti mendapatkan jackpot. Mengucapkan sepatah kata kepadanya adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia tidak berbicara cepat, dia mungkin kehilangan kesempatan itu selamanya. Jiang Fan tertawa. Pertama, dia mencoba mencuri wanitaku, lalu dia berlutut memohon untuk menjadi muridku. Dia dengan lugas mengatakan, Anda tidak memenuhi syarat. Dengan itu, dia mulai pergi. Zhang Yuxiu panik dan menamparkan Zhu Jianshen, sambil memarahi, apakah kamu gila? Apa kau tidak melihat statusmu sendiri? Beraninya kau mencoba bergantung pada orang yang lebih tua. Seorang master jiwa kelas 3, apakah itu sesuatu yang bisa melekat pada keluarga Zhu kecil mereka? Bahkan Master Sekte Awan Hijau akan berlutut di hadapan sosok yang tak tertandingi seperti itu. Seorang murid tetap Sekte Awan Hijau ingin menjadi muridnya. Dia tampak seperti badut. Terlebih lagi, dia membuat marah senior itu, sehingga membahayakan kesempatan mereka untuk mendapatkan pil pemulih kecantikan. Dia buru-buru mengejarnya, membungkuk berulang kali dan meminta maaf, Senior, maafkan aku, anakku belum pernah melihat dunia. Tolong maafkan dia. Tentang pil pemulihan kecantikan, bisakah Anda bersikap lebih lunak? Chen Xilin juga melirik Zhu Jianshen dengan pandangan menghina. Apakah dia tidak memiliki kesadaran diri? Ingin menjadi murid pada pertemuan pertama. Itu benar-benar kegilaan. Dia kemudian menatap Jiang Fan dengan penuh hormat, dan berkata dengan lembut, Senior, bisakah Anda menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Chen dan menjual satu lagi pil pemulih kecantikan? Saya yakin Nyonya Zhu bersedia membayar berapapun harganya. Mendengar ini, Zhang Yuxiu merasa sangat bersyukur. Hanya dengan kalimat ini, dia tahu gelang gioknya yang bernilai 10.000 tael tidak diberikan kepada Chen Xilin dengan sia-sia. Oh, Jiang Fan merenung. Pil pemulih kecantikan tampaknya bahkan lebih populer daripada yang ia duga. Liu Qimin dan Zhang Yuxiu, dua wanita papan atas Lonely Boat City, begitu bersemangat. Setelah berpikir sejenak, Jiang Fan mengeluarkan pil pemulihan kecantikan tingkat rendah dan berkata, memang, masih ada satu botol. Namun, saya tidak yakin dengan nilainya. Jika saya meminta terlalu tinggi, Nyonya Zhu akan menderita, jika terlalu rendah, saya akan menderita. Ayo kita lakukan ini. Adakan lelang, dan penawar tertinggi menang. Setelah berkata demikian, dia melemparkan pil pemulih kecantikan itu kepada Chen Xilin,
aku serahkan pada keluarga Chen-mu untuk mengaturnya. Tindakan ini hampir membuat Chen Xilin berteriak. Dia segera berlari untuk menangkapnya dengan kedua tangannya. Ini adalah pil pemulihan kecantikan. Kalau dilempar begitu saja seperti barang biasa, kalau sampai pecah apa ruginya? Namun, dia segera menunjukkan rasa terima kasih yang sangat besar, berseru, yakinlah, senior, kami pasti akan mengadakan lelang besar. Pil roh kelas 3, dan pil pemulih kecantikan yang sangat langka. Kalau dilelang, keributan apa yang akan ditimbulkannya? Setidaknya para wanita bangsawan di Lonely Boat City akan gelisah. Saat itu, pemandangannya, Chen Xilin merasakan gelombang kegembiraan. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk meningkatkan status keluarga Chen. Setelah Jiang Fan pergi, Zhang Yuxiu mengeluh, aduh. Kalau lelang, saya mungkin tidak akan memenangkan pil ini. Para wanita tua itu pasti rela menawarkan suami dan anak-anak mereka demi pil pemulih kecantikan. Chen Xilin menutup mulutnya dan terkikik. Pada saat yang sama, Liu Qimin, dengan ekspresi puas, menelan pil pemulih kecantikan. Di depan semua orang, rambutnya yang kelabu berubah menjadi hitam, kerutan di wajahnya menghilang dengan cepat, dan kulitnya menjadi putih dan lembut. Di usia 40-an, dia berubah, tampak seperti wanita muda berusia awal 30-an. Berdiri bersama Chen Xilin, mereka tampak lebih seperti saudara kandung daripada ibu dan anak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seorang wanita setengah baya berubah menjadi awet muda. Transformasi yang menggemparkan dunia seperti itu membuat Zhang Yuxiu tercengang, ini efek dari pil pemulih kecantikan. Napasnya memburu, dan dia menarik Zhu Jianshen, ayo pergi. Pulanglah segera dan siapkan uangnya. Berapapun biayanya, saya harus memenangkan pil pemulih kecantikan ini. Saya harus. Mengenai masalah kritis pernikahan putranya dengan Su Yuran. Dia telah melemparkannya keluar surga berlapis 9. Ketika Jiang Fan kembali ke rumah, Su Yuran dengan cemas mencarinya. Fan, apa kau sudah mendengarnya? Keluarga Chen sedang mempersiapkan pelelangan pil pemulihan kecantikan. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, seluruh kalangan bangsawan di Lonely Boat City ramai membicarakannya. Bahkan istri penguasa kota menyatakan dia harus mendapatkannya. Untuk ini, dia bahkan berdebat sengit dengan tuan kota. Benar-benar. Jiang Fan menyentuh hidungnya. Dia bahkan belum sampai rumah, tapi beritanya sudah menyebar ke seluruh kota. Lagi pula, daya tarik pil pemulihan kecantikan memang terlalu besar. Melihat ekspresi terkejut Su Yuran, Jiang Fan bertanya dengan heran, apakah kamu juga menginginkan pil pemulih kecantikan? Su Yuran sedang dalam puncak masa muda dan kecantikannya. Itu tidak akan berguna baginya. Bagaimana mungkin aku berani berpikir seperti itu? Su Yuran tertawa dan berteriak, dengan begitu banyak wanita bangsawan yang bersaing untuk mendapatkannya, siapakah aku? Saya baru saja teringat ayah. Selama bertahun-tahun, dia telah menghabiskan seluruh tenaganya demi keluarga Su, dan menua dengan cepat. Jiang Fan mengangguk sedikit. Dia teringat saat dia datang ke keluarga Su 10 tahun lalu, Su Zhengyan masih seorang pria paruh baya yang bersemangat dengan mata yang cerah. 10 tahun kemudian, dia tampak lelah dan lesu. Berdiri dengan Wang Yingfeng yang terawat baik, mereka tampak seperti dua kelompok usia yang berbeda. Itu akan terjadi. Jiang Fan tersenyum penuh pengertian. Su Yuran menghela napas, jangan bicara begitu saja, itu bukan sesuatu yang bisa aku sentuh. Saat mereka sedang berbicara, Su Zhengyan muncul entah dari mana, berdiri di sudut, dan diam-diam memberi isyarat kepada mereka. Keduanya berjalan mendekat karena terkejut. Su Zhengyan memastikan tidak ada orang di sekitar dan dengan hati-hati mengeluarkan segepok uang kertas perak. Yang besar 10.000 tael, yang kecil 100 tael. Jumlahnya sedikit, yakni 10.000 tael. Dia memasukkan semuanya ke tangan Su Yuran. Ayah, apa ini? Tanya Su Yuran dengan heran. Mata Su Zhengyan menunjukkan sedikit rasa bersalah, ini adalah tabungan pribadi yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Aku bermaksud memberikannya kepadamu secara diam-diam setelah pernikahanmu, untuk membantumu dan suamimu hidup dengan baik. Aku tidak menyangka ibu tirimu akan meminta hadiah pertunangan yang selangit seperti itu. Ambil uang ini, pergilah ke pelelangan keluarga Chen besok, dan tawarlah pil pemulih kecantikan itu. Su Zhengyan menghela napas, ibu tirimu sekarang sedang marah besar, bertekad untuk mendapatkan pil pemulih kecantikan itu. Jika kamu menggunakannya sebagai hadiah pertunangan, bahkan jika dia tidak setuju dengan pernikahanmu, dia akan bertahan demi pil itu. Su Yuran terdiam, menatap penampilan Su Zhengyan yang sudah tua, air mata emosi mengalir di matanya.
Dia tidak pernah menyangka Su Zhengyan peduli padanya. Dia pikir dia hanya peduli pada saudara perempuannya, Su Yining. Besok, temani Yuran dan cobalah untuk memenangkannya. Pada akhirnya, aku berharap kamu akan menikahi Yuran. Su Zhengyan menepuk bahu Jiang Fan, memperlihatkan persetujuan yang langka. Setelah berbicara, dia melihat sekelilingnya dan diam-diam pergi. Jiang Fan merasa nyaman, jadi, dia masih memiliki putri sulungnya di dalam hatinya. Hanya saja, demi kepentingan keluarga, dia harus lebih memperhatikan putri bungsunya. Calon ayah mertua ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Namun, melihat uang perak di tangan Su Yuran, dahi Jiang Fan penuh dengan garis-garis hitam. Menghabiskan uang untuk menawar barangnya sendiri. Siapa yang akan percaya jika diberitahu? Bab 28 orang yang harus pergi adalah kamu. Hari berikutnya, Jiang Fan meninggalkan rumah bersama Su Yuran, merasa geli sekaligus tak berdaya, dan mereka tiba di paviliun harta karun. Lelang hari ini akan diadakan di dalam paviliun harta karun. Tepat saat keduanya tiba, dua orang tergesa-gesa berjalan di belakang mereka. Itu adalah Wang Yingfeng, ditemani oleh Su Yining. Melihat Jiang Fan dan Su Yuran, Wang Yingfeng tampak terkejut, lalu mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian di sini untuk menawar pil pemulih kecantikan juga? Su Yuran membungkuk sedikit dan mengangguk. Wang Yingfeng, yang masih menyimpan dendam terhadap Jiang Fan atas rasa malu yang telah ditimbulkannya, mendengus, jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengenal Chen Xilin, kau dapat memperoleh pil pemulih kecantikan. Sebentar lagi, kalian akan menyaksikan kekuatan sejati keluarga Su. Dengan itu, dia dan Su Yining segera berjalan menuju paviliun harta karun. Jiang Fan menghela nafas pelan dan berkata, Yuran, memiliki seseorang seperti dia di keluarga Su adalah kutukan, bukan berkah. Keluarga Su bahkan tidak berpikir untuk menggunakan sumber daya keluarga ketika keluarga Qin menuntut pembayaran kembali. Namun, dia rela menggunakan sumber daya keluarga hanya untuk mempertahankan penampilannya. Su Yuran mengerucutkan bibirnya. Selama bertahun-tahun, Su Zhengyan diam-diam menabung uang sakunya, enggan menghabiskannya dengan sia-sia. Tetapi Wang Yingfeng, demi penampilannya, menghambur-hamburkan uang keluarga secara gegabah. Namun, apa yang dapat ia lakukan? Ayo, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menawar pil pemulih kecantikan. Keduanya berjalan berdampingan. Kecantikannya yang memukau bagaikan burung bangau di antara ayam-ayam, langsung menarik perhatian semua orang. Yuran, kamu di sini juga. Zhu Jianshen, yang duduk di barisan depan, langsung tersenyum dan segera mendekat. Melihat Jiang Fan di sampingnya, ekspresinya langsung berubah masam, apakah kamu cocok berada di tempat seperti ini? Tahukah kamu apa yang terjadi di sini? Ini adalah lelang pil pemulihan kecantikan. Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan menulis, jika bukan karena pengingat Tuan Muda Zhu, aku benar-benar tidak akan tahu. Membaca kata-kata yang jelas-jelas mengejek, Zhu Jianshen menjadi semakin tidak senang. Dasar bodoh. Apa menurutmu memiliki 510.000 tael dan berdiri di ruang lelang berarti kau bisa berdiri sejajar denganku? Apakah Anda melihat pengaturan tempat duduk di sini? Di sini, pengaturan tempat duduk mewakili identitas, status, dan fondasi. Dia berteriak dengan percaya diri. Keluarga Zuku duduk di barisan depan, sedangkan kalian bahkan tidak punya hak untuk duduk. Kalian hanya bisa berdiri. Memalukan diri sendiri adalah satu hal, tapi bagaimana dengan membawa Yuran bersamamu? Saat dia berbicara, dia berbalik dan menatap Su Yuran, mengabaikan ekspresi dinginnya, dan tersenyum, Yuran, kemarilah dan duduk bersama keluarga Zhu. Ibu saya juga ingin bertemu dengan Anda. Dia bahkan mengulurkan tangan, mencoba menarik Su Yuran. Jiang Fan berdiri diam-diam di depannya, menghalangi tangannya yang kotor, dan menulis, tidak perlu, Yuranku lebih suka berdiri. Benar, Yuran. Su Yuran tersenyum dan mengangguk, sambil memegang erat lengan Jiang Fan. Hal ini menyebabkan mata Zhu Jianshen menyipit. Dia menganggap Su Yuran adalah wanitanya. Bagaimana mungkin dia bisa mentolerir pria lain menyentuhnya? Pada saat ini, penjaga toko paviliun harta karun kebetulan lewat. Dia segera memanggil, penjaga toko Qin. Melihat bahwa itu adalah tuan muda dari keluarga Zhu, seorang murid dari Sekte Awan Hijau, penjaga toko Qin segera membungkuk hormat, Tuan Muda Zhu, kehadiranmu yang terhormat membawa kemuliaan bagi paviliun kami yang sederhana ini. Zhu Jianshen menegakkan tubuh dan berkata, saya di sini untuk mendukung paviliun harta karun hari ini, tetapi saya tidak menyukai orang ini. Tolong, singkirkan dia. Penjaga toko Qin menoleh untuk melihat siapa yang ditunjuknya dan tertegun. Itu Jiang Fan, tunangan Su Yuran.
Merasa gelisah, dia berkata, Tuan Muda Zhu, Nona Su adalah teman wanita tertua kita. Bagaimana aku bisa mengusir tunangannya? Apa? Dia bahkan tidak bisa mengusir orang yang tidak berguna. Hal ini membuat Zhu Jianshen kehilangan muka. Dengan geram, dia berkata, jika dia tidak pergi, maka aku yang akan pergi. Ini. Karena tidak ingin menyinggung Zhu Jianshen, penjaga toko Qin buru-buru membungkuk, Tuan Muda Zhu, mohon tunggu. Saya akan segera berkonsultasi dengan nona tertua. Melihat kepergiannya yang tergesa-gesa, Zhu Jianshen melotot ke arah Jiang Fan, dasar anjing. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan keluarga Zhu. Sebentar lagi kau akan menyadari betapa tidak berartinya dirimu di hadapan kekuatan keluarga Zuku. Su Yuran tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa cemas. Meskipun Chen Xilin merupakan sahabat karibnya, dia juga ikut menanggung beban tugas besar keluarga Chen. Keluarga kuat seperti keluarga Zhu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dia singgung. Kalau keadaannya buruk, dia mungkin benar-benar akan mengusir Jiang Fan. Segera setelahnya, penjaga toko Qin kembali dengan cepat. Namun, dia menatap Jiang Fan dengan sedikit aneh saat dia membungkuk kepada Tuan Muda Zhu dan ragu-ragu, nona tertua telah memberikan instruksinya. Zhu Jianshen, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menyeringai dingin, kau dengar itu, Jiang Fan. Pergilah. Namun, betapa terkejutnya dia, penjaga toko Qin berkata, nona tertua meminta Tuan Muda Zhu untuk pergi. Zhu Jianshen tertegun, menunjuk dirinya sendiri dengan tak percaya, aku. Pergi. Kau pasti salah. Tidak peduli seberapa tidak menyukainya Chen Xilin, dia tetap tuan muda sejati keluarga Zhu. Antara dia dan orang tak berguna, Chen Xilin berpihak pada orang tak berguna itu. Namun, yang lebih tidak dapat diterima oleh Zhu Jianshen adalah perkataan penjaga toko Qin, juga, nona tertua berkata. Keluarga Zhu diminta untuk mengosongkan tempat duduk mereka agar Tuan Muda Jiang dan Nona Su dapat duduk. Apa? Zhu Jianshen terkejut, bagaimana mungkin? Penjaga toko Qin berkata tanpa daya, Nona tertua sudah memberi instruksi secara pribadi, saya tidak berani menentangnya. Seseorang, kosongkan kursi keluarga Zhu. Beberapa staf paviliun harta karun segera masuk dan membersihkan anggota keluarga Zhu dari barisan depan. Zhang Yuxiu bingung, penjaga toko Qin, apa yang terjadi? Penjaga toko Qin, dengan jengkel, menjelaskan situasinya. Mendengar ini, Zhang Yuxiu melotot marah ke arah Jiang Fan, jadi kamu Jiang Fan, orang yang bersaing memperebutkan wanita dengan anakku. Menggunakan kenalanmu dengan Chen Xilin untuk menindas orang lain. Baiklah, catat kata-kataku. Besok adalah hari untuk hadiah pertunangan. Aku akan melihat dengan mataku sendiri hadiah pertunangan apa yang kamu miliki yang melampaui keluarga Zuku. Dengan itu, dia memimpin anggota keluarga Zhu ke barisan terakhir, sambil tampak terhina. Jiang Fan hanya mengangkat bahu, duduk di kursi VIP barisan depan di bawah tatapan iri seluruh aula. Menyaksikan seluruh kejadian itu, Chen Xilin tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar merasa kasihan pada keluarga Zhu. Dari sekian banyak orang yang menjadi target, kamu memilih Jiang Fan. Dialah orang yang sangat dihormati oleh ibu dan anak kalian bagaikan dewa. Chen Xilin mendesah pelan pada dirinya sendiri. Melihat semua tamu telah berkumpul, ia pun menuntun 10 orang wanita muda berpakaian merah, masing-masing membawa beberapa nampan yang dilapisi kain merah, menuju ke panggung. Pakaiannya yang mempesona, wajah cantiknya, dan sikapnya yang elegan segera membuat orang banyak terdiam. Terima kasih, para tamu terhormat, atas kehadiran Anda di lelang hari ini. Saya mohon maaf atas pemberitahuan yang singkat dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Sebagai tanda permintaan maaf, Xilin telah memutuskan untuk menawarkan 9 harta benda berharga milik keluarga Chen dengan harga murah, untuk dijual kepada penawar tertinggi seperti biasa. Jiang Fan tidak bisa menahan senyumnya. Menggunakan ketenaran pil pemulih kecantikan untuk menjual lebih banyak barang berharga tinggi sambil berpura-pura itu adalah permintaan maaf. Harus diakui, Chen Xilin sangat cocok untuk bisnis. Oleh karena itu, meskipun para tamu bersemangat untuk menawar pil pemulih kecantikan, mereka dengan sabar bertahan, terpikat oleh pidatonya yang fasih. Dia tidak bisa tidak mengagumi Chen Xilin. Chen Xilin juga memperhatikan tatapan Jiang Fan, merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Tepat saat Jiang Fan sedang mengamati dengan teliti, sebuah suara samar terdengar di telinganya, apakah kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Bab 29 mendapatkan tawaran menarik. Jiang Fan dengan canggung menarik kembali pandangannya dan berkata,
saya hanya mengagumi bakat komersialnya, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Su Yuran berkata dengan tegas, aku tidak mencurigaimu. Aku curiga Chen Xilin, dia tampaknya sangat menyukaimu. Demi Jiang Fan, dia rela mengusir keluarga Zhu. Apa sebenarnya yang membuat Chen Xilin rela melakukan hal sejauh itu demi Jiang Fan? Jiang Fan merasa bersalah dan berkata, saya juga tidak mengerti. Su Yuran melirik Jiang Fan dan berkata, aku juga tidak tahu apa yang dia sukai darimu. Jangan tertipu dengan sikapnya yang mudah didekati, standarnya dalam memilih calon suami cukup tinggi. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan menyukaimu sebanyak ini. Bibir Jiang Fan berkedut. Mengapa dia tidak menyadari sebelumnya bahwa dia begitu pandai menjatuhkan orang lain? Dia bahkan tidak perlu menggunakan satupun kata umpatan. Saat Chen Xilin menyelesaikan penjelasan pembukaannya, dia dengan tegas membuka kain merah dari nampan pertama, memperlihatkan rumput roh yang dapat memperpanjang kehidupan seseorang. Jarang terlihat di pasaran. Jiang Fan akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan wanita kaya. Meskipun nilainya hanya 10.000 tael, para wanita kaya itu tidak peduli jika harganya melebihi nilai pasar untuk memamerkan status mereka dan bersaing ketat. Akhirnya, terjual dengan harga tinggi, 15.000 tael. Chen Xilin sangat gembira, sekali lagi melemparkan pandangan penuh terima kasih kepada Jiang Fan. Kalau bukan karena pil pemulih kecantikan yang memimpin, mengumpulkan begitu banyak wanita kaya untuk sebuah pelelangan hampir mustahil. Rumput roh biasa tidak akan pernah bisa terjual dengan harga setinggi itu, yakni 15.000 tael. Kemudian, dia berturut-turut memamerkan beberapa barang langka lainnya. Ia sangat cerdik, tidak hanya menjual harta karun yang dibutuhkan wanita, seperti perona pipi berkualitas tinggi, pil pemutih, dan sebagainya. Dia juga dengan cermat menyiapkan harta karun yang dibutuhkan oleh para orang tua, pria, dan anak-anak, seperti rumput roh yang dapat memperpanjang umur, pil roh yang dapat menguatkan ginjal, cairan roh yang dapat meninggikan badan, dan masih banyak lagi. Para wanita kaya juga sangat bersedia membayar. Alasannya sederhana. Dengan membungkam para anggota keluarga mereka, mereka dapat menghabiskan uang secara boros untuk pil pemulih kecantikan tanpa ada halangan dari rumah. Jadi, saat barang ke-8 dilelang, Chen Xilin telah memperoleh laba bersih 50.000 tael perak. Setara dengan pendapatan keluarga Chen tahun lalu. Hal ini membuatnya gembira. Lelang ini tidak hanya meningkatkan prestise keluarga Chen, tapi emas dan perak asli yang ada di tangan jumlahnya sangat banyak. Namun dia juga tahu kapan harus berhenti. Ia menyingkapkan penutup benda ke-9, botol pil pemulih kecantikan yang diperebutkan semua wanita kaya di kota itu. Dengan kebijaksanaan yang terpancar di matanya, Chen Xilin berkata, saya tidak akan memperkenalkan botol pil pemulih kecantikan ini. Aku akan meminta ibuku menjelaskannya kepada semua orang. Liu Qimin yang telah berubah, mengenakan gaun panjang berwarna merah muda, riasan tipis, dan perhiasan sederhana, tampak muda kembali, tampak seperti berusia 20-an. Penampilannya mengejutkan banyak wanita kaya. Apakah dia Nyonya Chen? Tidak mungkin, kami baru saja melihatnya beberapa hari yang lalu, dia tidak seperti ini. Dia adalah Liu Qimin, kamu pasti salah. Ya ampun, dia terlihat 10 tahun lebih muda, seperti dia 20 tahun lebih muda. Zhang Yuxiu berseru. Bahkan setelah menyaksikan transformasi Liu Qimin secara langsung, dia hampir tidak mengenalinya. Hal itu membuatnya semakin iri dan dia berteriak, tidak perlu diperkenalkan, 200.000 tael, aku akan membelinya. Apa? Mulai dari 200.000? Wang Yingfeng terkejut. Dia hanya menyiapkan 300.000, berpikir bahwa jika dia beruntung, dia mungkin bisa mendapatkannya. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk mencoba, Tre. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, sebuah suara yang tegas terdengar. 400.000. Itu adalah istri tuan kota. Dia dengan paksa meneriakkan harganya, menatap Liu Qimin, lalu menatap pil pemulih kecantikan, matanya menyala-nyala. 500.000. Seorang wanita tua dari keluarga terkemuka lainnya memanggil tanpa ragu. 600.000, 700.000, 800.000, karena harganya terus naik. Rahang Chen Xilin ternganga, dan dia bergumam, ini gila. Dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana pil pemulih kecantikan bisa memiliki daya tarik yang begitu besar. Mata Wang Yingfeng terbuka lebar, memegangi 300.000 tael peraknya yang menyedihkan, merasa sangat getir. Dia benar-benar meremehkan daya tarik pil pemulih kecantikan. 1 juta. Seru Zhang Yuxiu, menyuarakan harga yang menggemparkan. Di sampingnya, Zhu Jianshen tercengang dan berkata dengan tergesa-gesa, Ibu. Apakah kamu gila?
1 juta, bahkan keluarga Zhu tidak sanggup menanggung biaya sebesar itu. Menghabiskan begitu banyak uang untuk pil pemulih kecantikan adalah kerugian besar. Diam. Mata Zhang Yuxiu dipenuhi amarah saat dia melihat sekelilingnya, ada orang lain. 1 juta terlalu banyak, bahkan istri penguasa kota pun mempertimbangkannya kembali dan dengan berat hati menyerah. Mengingat pendiriannya, jelas apa yang akan dilakukan wanita kaya lainnya. Mereka semua mengatupkan gigi dan dengan kesakitan mengundurkan diri. 1,1 juta, Tuan Muda Jiang menawar 1,1 juta. Pada saat ini, Jiang Fan, yang duduk di barisan depan, menyilangkan kakinya, dengan acuh tak acuh mengangkat tandanya. Bagaimanapun, pil kebangkitan itu miliknya. Berapapun tingginya tawaran, itu tidak masalah. Yang terburuk, tidak ada seorang pun yang mau bersaing dan pil itu akan kembali kepadanya. Ketika Zhu Jianshen mendengar bahwa Jiang Fan yang menawar, dia berteriak dengan marah, apakah kamu punya uang untuk berteriak di sini? Chen Xilin mengerutkan kening dan berbicara atas nama Jiang Fan, apakah tamu itu punya uang atau tidak, kami di Paviliun Harta Karun akan memeriksanya dengan para penawar setelahnya. Bagi mereka yang membuat tawaran palsu, kami di Treasure Pavilion tidak akan membiarkan mereka lolos. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di Paviliun Harta Karun. Para wanita kaya itu mengangguk satu demi satu. Pada pelelangan tingkat tinggi seperti itu, menimbulkan masalah secara gegabah sama saja dengan mencari kematian. Chen Xilin melanjutkan, 1,1 juta, sekali. 1,2 juta. Zhang Yuxiu menatap tajam ke arah Jiang Fan sambil menggertakkan giginya. 1,2 juta merupakan beban yang cukup berat bagi keluarga Zhu. Beberapa properti perlu dijual untuk mendapatkan uang sebanyak itu. 1,3 juta. Tuan Muda Jiang menawar 1,3 juta. Chen Xilin melihat tanda terangkat milik Jiang Fan dan berteriak dengan penuh semangat. Zhang Yuxiu sangat marah, orang ini ingin menangkapnya. Dia mempertimbangkan untuk menyerah dan memberi Jiang Fan pelajaran keras, namun memikirkan perubahan Liu Qimin, dia mengeraskan tekadnya lagi, 1,4 juta. Jika kau menawar lagi, aku akan memberikannya padamu. Jiang Fan mengerutkan bibirnya dan berhenti menawar. Uang yang ada padanya tepat 1,3 juta. Zhu Jianshen menjatuhkan diri ke tanah, matanya menjadi gelap dan dia berkata, 1,4 juta. Dia tidak pernah menyangka pil ini harganya 1,4 juta. Ini telah melukai energi Yuan keluarga Zhu. 1 juta sudah menjadi batasnya. Tambahan 400.000 itu nyaris berakibat fatal. Dan 400.000 ini adalah karena tawaran jahat Jiang Fan. Chen Xilin sangat gembira dan segera menyelesaikan transaksi dengan mereka. Namun, pelelangan belum berakhir. Chen Xin membuka kain merah dari barang terakhir, memperlihatkan sepotong kayu sepanjang 3 kaki, setebal lengan. Seluruhnya hangus menghitam, dengan jejak-jejak bekas hangus Thunderbolt. Banyak orang mengenalinya. Kayu Thunderstruck. Apakah ini bisa dianggap sebagai barang koleksi? Tanya seorang wanita kaya. Kayu Thunderstruck adalah sisa-sisa kayu yang hangus setelah terkena sambaran petir. Kayu ini memiliki nilai tertentu, tetapi tidak terlalu tinggi. Tidak jarang di pasaran. Dengan sedikit usaha, Anda masih bisa membelinya di beberapa toko material. Chen Xilin berkata, hadirin sekalian, Xilin meletakkan ini di posisi terakhir karena suatu alasan. Kakekku melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah pohon raksasa yang telah memperoleh kesadaran dan sedang menangkap orang-orang yang lewat, menghisap darah mereka. Petir surgawi yang berwarna-warni menghantam, membakarnya hingga hanya menyisakan bagian ini. Ini jelas berbeda dari kayu Thunderstruck biasa, tetapi kakekku mempelajarinya selama bertahun-tahun tanpa menemukan apapun. Jika salah satu dari kalian percaya bahwa benda ini bernasib sama dengan kalian, kalian dapat membelinya kembali dan terus mempelajarinya. Mendengar hal ini, banyak wanita kaya bangkit untuk pergi, kehilangan minat. Dalam sekejap, lebih dari separuh orang telah pergi. Chen Xilin tersenyum pahit, tampaknya tidak ada seorang pun yang menginginkan sepotong kayu petir ini. Tunanganku menawar 10.000. Pada saat ini, Su Yuran berteriak dengan enggan. Di sampingnya, Jiang Fan mengangkat sebuah tanda berisi 10.000 tael perak, matanya berbinar saat menatap kayu tersambar petir. Dia hampir tidak dapat mempercayainya. Kayu spiritual pola petir, yang dijelaskan dalam teknik jiwa Taiyin, benar-benar ada. Bab 30 Esensi Tumbuhan. Hah! Para wanita bangsawan itu tercengang. Benar-benar ada orang bodoh yang mau membelinya. Dan mereka mulai dengan 10.000 tael perak. Itu hanya kayu Thunderstruck biasa. Terlalu mudah. Chen Xilin adalah seorang pedagang.
Dia mengarang cerita yang tidak dapat diverifikasi, dan mereka mempercayainya. Zhu Jianshen, setelah mendengar itu adalah Jiang Fan, langsung merasa marah. Dia hendak menaikkan tawaran. Karena Jiang Fan, keluarga Zhu telah membayar lebih 400.000 tael, dan dia ingin Jiang Fan membayar harganya. Namun, dia memperhatikan bahwa Jiang Fan sedang menatapnya sambil tersenyum tipis. Zhu Jianshen tiba-tiba menyadari. Menjijikan itu, mencoba menipu uang keluarga Zhu lagi. Nyaris tertipu. Dia segera menutup mulutnya, menyilangkan lengan di dada, dan menyeringai melihat penampilan Jiang Fan. Chen Xilin terkejut, tidak menyangka Jiang Fan akan menawar. Setelah bertanya 3 kali namun tak seorang pun bersedia bersaing mendapatkan kayu Thunderstruck yang tak berharga itu, kayu itu pun terjual seharga 10.000 tael perak. Tuan Muda Jiang, apakah Anda melihat sesuatu yang istimewa pada kayu Thunderstruck ini? Chen Xilin tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari kejauhan, Zhu Jianshen mencibir, ada yang istimewa. Hanya saja tidak ada yang tertipu kali ini, dan dia menjadi orang bodoh. Hahaha, Wang Yingfeng juga mendengus tidak senang, memalukan. Menghabiskan 10.000 tael perak untuk sepotong kayu yang rusak. Keterlaluan. Su Yining menatap Jiang Fan dengan acuh tak acuh, hanya seorang kaya baru, apakah dia benar-benar berpikir dia mampu membuang-buang uang? Su Yuran juga diam-diam mengkritik. 10.000 tael, untuk sepotong kayu yang patah. Dia tidak mengerti mengapa Jiang Fan membelinya dengan harga setinggi itu. Di atas panggung, Jiang Fan menerima kayu Thunderstruck dan mengangguk sedikit sambil menulis, itu memang bukan kayu biasa. Meskipun kelihatannya tidak penting, namun di balik itu ada sesuatu yang berharga yang tersembunyi. Setelah berbicara, dia diam-diam menggunakan kekuatan jiwa yang dahsyat untuk menyelidiki jauh ke dalam hutan Thunderstruck, mengeluarkan tetesan kecil cairan hijau zamrud yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Dia mengumpulkannya satu persatu dengan botol giok. Sesaat kemudian, ketika tak ada lagi tetesan hijau zamrud yang tersisa, botol giok itu pun penuh, memancarkan wangi yang mendalam. Su Yining mengendusnya dan segera berdiri, berseru, esensi tumbuhan. Itu esensi tumbuhan. Zhu Jianshen juga mengenalinya dan segera datang, tampak terkejut, itu memang sari tanaman. Beberapa wanita bangsawan yang berpengalaman juga dipenuhi dengan keterkejutan. Esensi tumbuhan dikatakan sebagai esensi tumbuhan yang terakumulasi dan telah menjadi roh selama bertahun-tahun. Ketika seorang seniman bela diri di alam kultivasi Qi mengonsumsinya, mereka dapat langsung menembus alam. Bahkan seorang kultivator di alam pembentukan fondasi dapat meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan dengannya. Itu adalah benda suci yang sulit ditemukan bahkan dengan harga 1 juta tael di luar sana. Dan dia mendapatkannya hanya dengan 10.000 tael. 1 botol saja cukup untuk 4 orang. Kata-kata itu membuat mata wanita bangsawan itu berbinar. Tuan muda, keluarga Zeng bersedia menawarkan 400.000 tael perak hanya untuk sepertiga dari sari tumbuhan. Saat mencapai lapisan ke-6 kultivasi Qi, tanpa akar roh terbaik, menerobos setiap level membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Menghabiskan hanya 400.000 tael untuk menembus satu level adalah tawaran yang tidak ada duanya. Zhu Jianshen sangat menyesal, merasa ingin menamparkan dirinya sendiri. Esensi tumbuhan yang sangat langka, dan dia melewatkannya bahkan saat berada tepat di depannya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Jiang Fan, berikan botol ini padaku, dan kita akan menyelesaikan masalah kita. Jiang Fan menyeringai dan menulis, sebenarnya aku lebih suka punya keluhan di antara kita. Kau, Zhu Jianshen sangat marah, menghentakkan kakinya dengan keras, baiklah. Baiklah, tunggu saja. Kita lihat siapa yang menang besok pada penyerahan hadiah. Setelah itu, dia pergi dengan marah. Menghadapi permintaan pembelian para wanita bangsawan, Jiang Fan dengan sopan menolaknya, meninggalkan mereka dalam kekecewaan. Jiang Fan, kamu punya sesuatu yang berharga, bukankah seharusnya kamu meninggalkan sebagian untuk keluarga Su kita? Wang Yingfeng dengan cemburu menarik Su Yining, dan berkata dengan tegas, kamu sudah makan dan minum dari keluarga Su selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya punya hati nurani, mengerti? Saya tidak meminta banyak, hanya 1/4 botol Plan Essence itu untuk keluarga Su kita. Mendengar hal ini, Chen Xilin memutar matanya. Meskipun dia orang luar, dia tahu betapa buruknya keluarga Su memperlakukan Jiang Fan selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah memperlakukannya sebagai penyelamat. Mereka bahkan mengingkari perjanjian pernikahan yang telah dijanjikan sebelumnya. Dan sekarang mereka berani berbicara tentang hati nurani. Su Yuran juga kesal. Wang Yingfeng terlalu menindas.
Dia mengerutkan kening, ini adalah uang milik Fan sendiri, keterampilan yang diperolehnya sendiri. Mengapa dia harus memberikannya kepada keluarga Su? Fan, jangan dengarkan dia. Su Yining, yang juga malu dengan Wang Yingfeng, bergumam, Ibu, mengapa kita membutuhkan barang-barangnya? Saya akan menemukan cara untuk meningkatkan kultivasi saya sendiri. Meski dia tidak menyukai Jiang Fan, dia tidak akan membencinya dan sekaligus menginginkan keuntungannya. Itu sungguh tidak tahu malu. Namun, yang mengejutkan semua orang, Jiang Fan justru memberikan seperempat dari esensi tumbuhan. Dia menulis dengan penuh arti, Bibi Wang benar. Keluarga Su telah membantu saya selama 10 tahun terakhir. Sedikit sari tanaman tidak ada artinya. Chen Xilin dan Su Yuran menghentakkan kaki karena frustrasi. Apakah Jiang Fan terlalu naif? Memberikan esensi tanaman yang berharga dengan mudahnya. Jelas, Wang Yingfeng menginginkannya untuk dikonsumsi Su Yining. Su Yining juga tidak menyangka Jiang Fan bersedia memberikannya. Dia mengamati kembali Jiang Fan, sambil berpikir keras. Selain beberapa bakatnya yang rendah, dia memang tidak dapat diganggu-gugat. Mengapa dia mulai tidak menyukainya, dan kapan? Wang Yingfeng diam-diam mencibir, memangnya kenapa kalau dia punya 510.000 tael perak? Dia masih dalam kekuasaanku. Aku meminta sebagian dari sari tumbuhan, dan dia pun membaginya dengan patuh, seperti anak baik, haha. Namun, tak lama kemudian ekspresi Wang Yingfeng berubah kaku. Jiang Fan tidak menyerahkan seperempat sari tumbuhan itu padanya. Sebaliknya, dia memberikannya kepada Su Yuran, membuka mulut ceri kecilnya dengan satu tangan dan menuangkan esensi tanaman ke dalam mulutnya dengan tangan lainnya. Batuk, 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 Fan, apa yang kamu lakukan? Karena tidak siap, Su Yuran tersedak. Jiang Fan mengangkat bahu dan menulis, bibimu berkata begitu, aku harus membalas budi keluarga Su. Memberikan seperempat sari tanaman ini kepada nona muda tertua dari keluarga Su sudah sepantasnya, kan? Baiklah, berhenti bicara dan duduklah untuk berkultivasi, lihat apakah itu berhasil seperti yang dikabarkan. Su Yuran masih ingin bicara banyak, tetapi inti tumbuhan di dalam dirinya telah meledak dengan energi spiritual yang sangat besar, membuatnya buru-buru duduk bersila untuk berkultivasi. Dengan metode mental tingkat tinggi tingkat kuning yang disediakan oleh Jiang Fan. Dalam sekejap, dia berhasil menembus lapisan keempat kultivasi Qi. Namun, itu belum berakhir, karena tingkat kultivasinya masih rendah dan obatnya masih manjur. Setelah beberapa saat, dia berhasil menembus level berikutnya. Mencapai lapisan kelima kultivasi Qi. Akhirnya, dengan kekuatan terakhir dari saripati tumbuhan, dia maju ke kesempurnaan lapisan kelima dari kultivasi Qi. Hanya dengan beberapa hari berkultivasi dengan tenang, dia dapat menembus lapisan keenam kultivasi Qi. Adegan ini membuat Su Yining terkejut sekaligus iri. Menerobos lapisan keenam kultivasi Qi membutuhkan waktu setengah tahun. Namun adiknya, hanya karena sedikit sari tumbuhan dari Jiang Fan, telah mencapainya. Kontras yang mencolok ini memperumit perasaannya. Dia menatap Jiang Fan, menggigit bibir merahnya, lalu berbalik dan pergi. Wang Yingfeng, sangat marah, berteriak, Jiang Fan. Beraninya kau mempermalukan putriku seperti ini, Besok, aku akan membuatmu membayarnya. Jiang Fan mengangkat bahu, dan sebelum dia pergi, dia mengeluarkan seperempat botol lagi dan menyerahkannya kepada Chen Xilin. Botol ini untukmu. Wang Yingfeng hampir pingsan. Lebih baik berikan saja pada orang luar daripada pada putrinya. Dia akan mengingat ini. Chen Xilin terkejut dan berkata, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Jiang Fan tersenyum diam-diam dan menaruhnya di lengannya. Diam-diam dia tersenyum sendiri. Siapa yang memberi tahu mereka bahwa hal paling berharga tentang kayu spiritual pola guntur adalah esensi tanaman. Aspek yang paling berharga adalah materialnya sendiri. Bab 31, kembalinya Wakil Master Paviliun Mekanisme Surgawi. Setelah menyaksikan efek luar biasa dari sari tanaman, Chen Xilin tidak berani menerimanya. Dia buru-buru menolaknya, saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Su Yuran melihatnya berulang kali menolak, lalu dengan kesal ia melangkah maju, menarik kerah bajunya, dan memasukkan sari tumbuhan ke dalamnya. Jangan bersikap sopan, lagi pula, kamu tidak menganggap Fan sebagai orang luar. Perkataannya memiliki makna ganda, mengejutkan Chen Xilin. Dia segera menjelaskan, Yuran, dengarkan aku, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Alasan aku bersikap sopan kepada Jiang Fan adalah karena dia tergagap, tidak dapat melanjutkan. Tanpa izin Jiang Fan, bagaimana dia berani mengungkapkan identitasnya sebagai seorang Soul Master?
Cukup, kamu gagap, apa yang perlu dijelaskan? Suyuran menatapnya dengan tatapan rumit, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tidakkah aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu suka Jiang Fan, tidak apa-apa, tapi dia tunanganku, jadi jangan macam-macam. Aku tidak ingin persahabatan kita yang sudah terjalin bertahun-tahun hancur hanya karena seorang pria. Perkataannya tepat sasaran, membuat Chen Xilin tersipu seperti kepiting kukus, begitu gugup hingga ia hampir tidak dapat berbicara. Kamu benar-benar salah paham, aku benar-benar tidak mengerti. Dia hampir menangis. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskan, dia tidak bisa membuatnya jelas. Suyuran menyodok dahinya, sudah kubilang, tak perlu menyangkalnya. Kita berangkat. Dia menggandeng tangan Jiang Fan dan meninggalkan rumah lelang itu dengan langkah ringan. Beberapa hal, daripada menguburnya di dalam hati dan menyebabkan keretakan di antara mereka. Lebih baik bersikap terus terang dan menetapkan batasan terlebih dahulu. Mengingat karakter Chen Xilin, sekarang setelah Suyuran menjelaskan bahwa dia tidak ingin Jiang Fan diganggu, dia akan tahu apa yang harus dilakukan di masa mendatang. Jiang Fan menoleh ke belakang dan menatap Chen Xilin yang tersenyum pahit. Dia bertanya dengan bingung, mungkinkah kamu benar-benar salah paham? Suyuran berkata dengan tegas, tidak mungkin. Dia pasti menyukaimu. Dengan baik. Tetapi intuisi Jiang Fan mengatakan kepadanya bahwa pasti ada kesalahpahaman. Ketika mereka kembali ke rumah, Jiang Fan juga mengeluarkan seperempat dari esensi tanaman. Sambil duduk bersila, ia langsung menelan sebotol. Energi besar yang terkandung dalam esensi tumbuhan langsung memenuhi tubuhnya, memberinya perasaan membengkak. Dia segera mulai menjalankannya dan memurnikan energi murni menjadi kekuatan spiritualnya sendiri. Tidak lama kemudian, seluruh tubuhnya gemetar. Seperti yang diharapkan dari esensi tanaman, aku berhasil menembus lapisan ke-8 kultivasi Qi. Jiang Fan tampak gembira. Sayangnya, esens tanaman hanya berfungsi saat pertama kali dikonsumsi. Melihat seperempat sisa esensi tumbuhan, Jiang Fan menyimpannya. Saat itu masih tengah hari. Jiang Fan teringat bahwa cairan kultivasi Qi kelas atas untuk hari ini belum dikirim ke keluarga Chen. Dan besok adalah hari pemberian hadiah pertunangan, dia mungkin tidak sempat mengantarkannya saat itu. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk memurnikan cairan kultivasi Qi kelas atas sekaligus untuk beberapa hari ke depan. Pekerjaan yang menyita waktu ini berlangsung hingga larut malam. Melihat lebih dari 300 botol cairan kultivasi Qi kelas atas di tangannya, Jiang Fan terengah-engah, membawa tubuhnya yang lelah ke keluarga Chen. Begitu banyak. Chen Xilin tercengang. Jiang Fan berkata, saya ada urusan yang harus dilakukan dalam beberapa hari ke depan, jadi saya tidak akan datang. Untuk uangnya, berikan padaku setelah kau menjual cairan kultivasi Qi kelas atas ini. Dia pergi setelah berbicara. Chen Xilin diam-diam bersyukur, dia benar-benar tidak dapat memperoleh 3 juta tael perak. Untungnya, Jiang Fan mempercayainya. Melihatnya pergi, Chen Xilin mulai menghitung cairan kultivasi Qi kelas atas. Tiba-tiba, dia ditutupi oleh bayangan. Sambil mendongak, dia terkejut. Di bawah sinar bulan, seekor elang raksasa berputar-putar untuk mendarat. Di punggung elang itu berdiri seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah wakil Master Paviliun Chen Zhengdao dari Paviliun Mekanisme Surgawi dan Liu Qingxian, putri dari Master Sekte Awan Hijau. Keduanya terbang turun dengan cepat. Liu Qingxian bergegas maju, mengamati Chen Xilin, apakah kamu nona dari keluarga Chen? Chen Xilin, penuh kewaspadaan, bertanya dengan tegas, siapa kamu? Beraninya kamu memasuki tempat penting keluarga Chen? Dia samar-samar merasakan bahwa kultivasi keduanya ini sangat kuat. Terutama laki-laki itu, yang membuatnya merasa tercekik. Chen Zhengdao meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata, saya Chen Zhengdao, wakil Master Paviliun Mekanisme Surgawi, dan ini adalah putri dari Master Sekte Awan Hijau. Ah! Chen Xilin terkejut, lalu buru-buru membungkuk rendah, junior Chen Xilin memberi salam kepada dua senior. Jantungnya berdebar kencang, dia merasa cemas, tidak tahu mengapa kedua sosok berkuasa ini akan muncul di keluarga Chen. Liu Qingxian bertanya dengan nada mendesak, saya dengar Anda menyelenggarakan lelang hari ini. Benarkah barang lelang terakhir adalah pil pemulih kecantikan? Berita tentang pil pemulih kecantikan telah menyebar dengan cepat. Hanya dalam 1 hari, penyakit itu menyebar ke kota-kota sekitarnya. Mendengar ini, keduanya bergegas pergi ke keluarga Chen untuk menyelidiki. Karena pil pemulih kecantikan adalah pil roh kelas 3. Hanya seorang master jiwa bintang 3 yang dapat berhasil memurnikan pil semacam itu.
Munculnya seorang Master Jiwa Bintang 3 di wilayah Sekte Awan Hijau bukanlah masalah kecil. Mendengar ini, Chen Xilin justru merasa lega. Sejak bekerja sama dengan Jiang Fan, dia telah mengantisipasi bahwa berbagai kekuatan akan datang kepadanya dan menanyakan tentang Soul Master. Jadi dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Melaporkan kepada senior Liu, itu memang benar. Mendengar ini, wajah Liu Qingxian yang memukau menunjukkan sedikit keheranan. Apakah kamu sudah melihat sang alkemis? Chen Xilin menjawab dengan lancar, dia baru-baru ini bekerja sama dengan keluarga Chen untuk memurnikan cairan kultivasi Qi kelas atas. Namun, saya tidak tahu penampilannya, usianya, namanya, atau bahkan jenis kelaminnya. Dia menutupi tubuhnya dengan jubah longgar, jadi meskipun saya penasaran, saya tidak berani bertanya. Mendengar jawaban ini, mata Liu Qingxian dipenuhi kekecewaan. Dia berharap untuk mengetahui penampilannya dan kemudian menemukannya. Jika mereka dapat membawa seorang Master Jiwa Bintang 3 ke Sekte Awan Hijau, kekuatan mereka niscaya akan meningkat drastis dalam waktu singkat. Sebaliknya, Chen Zhengdao memperhatikan cairan kultivasi Qi kelas atas di atas meja, mengambil botolnya, membukanya, dan mengendusnya. Matanya berbinar-binar, kualitasnya jauh lebih baik daripada cairan kultivasi Qi kelas atas yang ada di pasaran. Ini sama sekali tidak bisa disempurnakan oleh Master Jiwa Bintang 2. Orang ini memang Master Jiwa Bintang 3. Nona, kapan dia akan datang lagi? Chen Xilin dengan tenang menunjuk ke arah cairan kultivasi Qi di atas meja. Senior itu berkata dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini, jadi dia membuat banyak hal terlebih dahulu. Saya tidak berani memastikan kapan dia akan datang lagi. Mendengar ini, Chen Zhengdao mengangguk sedikit. Terima kasih telah memberitahu kami, ini untukmu. Dia dengan santai menyerahkan jimat yang kuat, bernilai puluhan ribu tael perak. Chen Xilin menerimanya dengan rasa terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Qingxian, ayo pergi. Chen Zhengdao melompat ke atas elang raksasa itu, dan Liu Qingxian dengan ekspresi enggan, segera mengikutinya. Elang raksasa Yu menjerit melengking dan terbang tinggi ke angkasa, lalu menghilang dari pandangan. Tetapi, sebenarnya pesawat itu belum terbang jauh. Sebaliknya, ia bersembunyi di dalam awan gelap. Paman Chen, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Dia adalah Master Jiwa Bintang 3. Master Paviliun dari Paviliun Mekanisme Surgawi tampaknya hanya seorang Master Jiwa Bintang 3, kan? Untuk sosok seperti itu, meskipun kita tidak menempatkannya di bawah sayap kita, setidaknya kita harus menyelidiki identitasnya dengan jelas. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Liu Qingxian berkata dengan cemas. Chen Zhengdao, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap setiap gerakan Chen Xilin, matanya sedikit menyipit, siapa yang bilang kita akan pergi? Bukankah kita sedang mencarinya sekarang? Liu Qingxian tercengang, tetap di sini, apakah kamu berharap Master Jiwa itu akan keluar sendiri? Chen Zhengdao menyunggingkan senyum yang dalam, tidakkah kau perhatikan, gadis kecil dari keluarga Chen, jawabannya mengalir begitu lancar. Liu Qingxian teringat dan juga merasakan ada yang aneh, memang, sangat mulus. Sepertinya dia sudah mempersiapkan jawabannya terlebih dahulu. Chen Zhengdao mengangguk. Aku curiga dia sengaja menutupi Master Jiwa Bintang 3 ini. Untuk menemukan Soul Master itu, kita hanya perlu mengikutinya, melihat dengan siapa dia akan bertemu dalam beberapa hari ke depan, dan semuanya akan menjadi jelas. Bab 32, Hadiah Pertunangan Misterius. Chen Xilin tanpa peduli membawa semua cairan kultivasi Qi kembali ke kamarnya. Wajah yang tenang muncul dengan ketakutan yang masih tersisa. Untung saja Jiang Fan pergi lebih awal, kalau tidak pasti akan terjadi masalah. Dia menepuk dadanya, jantungnya berdebar kencang. Kedua orang ini, apakah mereka musuh atau teman Jiang Fan? Aku tidak bisa memastikannya dan sama sekali tidak bisa membiarkan mereka menemukan Jiang Fan. Sambil menggigit jarinya sedikit, dia memaksa dirinya untuk tenang. Mereka jelas belum pergi, kemungkinan besar mengawasiku secara diam-diam. Jika aku menghubungi Jiang Fan sekarang, mereka pasti akan menemukannya. Kalau begitu, aku tidak bisa datang ke hari lamaran Jiang Fan besok. Mendesah. Hari berikutnya. Saat itu baru saja fajar. Anggota keluarga Su bangun pagi-pagi. Karena hari ini adalah hari lamaran Jiang Fan. Dikatakan bahwa keluarga Zhu juga mungkin datang. Saat itu, kedua belah pihak akan berkompetisi secara terbuka, dan siapapun yang memiliki hadiah pertunangan lebih sedikit akan kehilangan muka. Anggota keluarga Su penasaran tentang berapa banyak hadiah pertunangan yang dapat diberikan Jiang Fan, dan apakah dia akhirnya dapat memenangkan hati Su Yuran.
Selesaikan pekerjaan ini dengan cepat sehingga kita juga bisa melihat siapa calon menantu baru kita. Apakah perlu disebutkan? Tentu saja, Tuan Muda Zhu. Dia adalah murid Sekte Awan Hijau, dan keluarga Zhu adalah salah satu keluarga paling bergengsi. Tidak juga. Kemarin ku dengar Jiang Fan hanya menghabiskan 10.000 tael perak untuk membeli beberapa botol sari tanaman, yang masing-masing bernilai ratusan ribu. Hadiah pertunangan Jiang Fan pasti tidak akan ringan. Siapa yang tidak iri pada wanita tertua, yang meskipun tidak disukai oleh tuannya, menikah dengan cara yang jauh lebih agung daripada wanita lainnya? Apakah menurutmu nona kedua menyesalinya? Lagi pula, Jiang Fan awalnya ingin menikahinya. Pada saat ini, Su Yining muncul dari tempat pelatihan, mendengar para pelayan bergosip. Wajahnya langsung berubah dingin, dan dia memarahi, kalian semua tidak punya pekerjaan yang harus dilakukan. Para pembantu pun berhamburan, tetapi suasana hatinya tetap tidak tenang untuk waktu yang lama. Sambil mencengkeram gagang pedangnya erat-erat, Su Yining menggertakkan giginya sedikit, apakah aku akan menyesalinya? Sungguh lelucon. Betapapun bagus atau berharganya hadiah pertunangan Jiang Fan, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Dengan marah, dia berjalan melewati kamar Bibi Wang dan mendengar keributan di dalam. Su Zhengyan, ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak berguna, kenapa kamu tidak bisa menghasilkan lebih banyak uang? Pil pemulih kecantikan ada di depan saya, tetapi saya tidak mampu membelinya. Saya dengar Zhang Yuxiu membelinya kembali dan setelah meminumnya, dia menjadi 20 tahun lebih muda. Dia bahkan terlihat seperti saudara perempuannya di samping putranya sekarang. Mengapa aku begitu menderita, ditunda oleh keluarga Sumu? Su Yining mendesah pelan, masih bertengkar semalaman. Sejak kembali dari rumah lelang, Wang Yingfeng tidak pernah menyerah. Setelah mengetahui perubahan Zhang Yuxiu, dia menjadi lebih agresif dan terus-menerus bertengkar dengan Su Zhengyan. Ayah benar-benar mengalami masa sulit. Jika aku menikah dengan seorang bangsawan di masa depan, aku pasti akan memintanya untuk membelikan pil pemulih kecantikan sebagai kompensasi atas kehilangan ibu. Tiba-tiba, suara petasan meletus. Su Yining tersenyum tipis, apakah prosesi pertunangan keluarga Zhu ada di sini? Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa Zhu Jianshen hampir memsaudara perempuannya. Menikahinya seperti seekor domba yang masuk ke sarang harimau. Namun dia lebih suka adiknya tidak menikah dengan Jiang Fan. Sebab, jika adiknya menikah dengan Jiang Fan dan tidak hidup sejahtera, ya sudahlah. Jika dia hidup bahagia, bukankah itu berarti Su Yining telah bersikap picik karena menyerahkan Jiang Fan? Semoga Tuan Muda Zhu menang, bisik Su Yining. Di kamar Jiang Fan, Su Yuran datang lebih awal dan menangis tanpa suara di pelukan Jiang Fan. Fan, bisakah kita benar-benar bersama? Meskipun awalnya dia merasa dirugikan karena menikah menggantikan saudara perempuannya. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, dia menyadari bahwa dia sudah menyukai teman masa kecilnya yang berpura-pura bisu selama bertahun-tahun. Dia tidak ingin menikahi siapapun selain Jiang Fan. Jiang Fan menepuk punggungnya pelan dan berkata, gadis bodoh, apakah aku pernah mengingkari janjiku padamu? Aku berjanji untuk menikahimu, dan aku pasti akan menikahimu. Tidak seorang pun dapat menghentikan saya. Mudah diucapkan, tetapi bagaimana dengan kenyataannya? Alis Su Yuran tetap berkerut. Setelah serbuan terakhir, keluarga Zhu pasti telah membuat persiapan yang lebih matang kali ini. Terlebih lagi, dalam beberapa hari terakhir, Jiang Fan telah benar-benar menyinggung Wang Yingfeng, yang tentu saja akan lebih mendukung keluarga Zhu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?